Waktu kamu koma dan kamu dirawat, aku seperti seseorang yang kehilangan satu-satunya hal paling berharga dalam hidup aku. Engkau tahu aku mencintai. Za, pokoknya apapun yang terjadi, kita sebagai adik kakak harus tetap akur ya, Za. Iya kak, aku juga gak mau kehilangan kakak dengan cara apapun. Sama. Assalamualaikum. Aku ganggu kalian nggak? Iya. Jadi yang bener yang mana ya? Bercanda, baper banget sih. Mas Ruby bawa apa? Banyak banget kayaknya. Aku bawain makanan kesukaan kalian. Tapi kalian boleh makan kan? Kenapa? Oh, Aduh, gimana ya? Nolongin Zia dulu atau Naza ya? Naza juga kesakitan. Dan Zia juga masih kesakitan. Ini mana yang harus ditolong dulu ya? Aku panggilin dokter ya atau perawat? gak usah mas. Tapi kan kalian kesakitan. Cuma ngetes kamu doang. Enggak sih, masa sih beneran sakit ya? Kamu gak mau duduk aja, Bi? Nanya mulu. Mas, kalau kita tanya sesuatu, Mas Ruby bisa jujur gak? Tergantung pertanyaannya sih. Itu bukan jawaban orang yang harus ngomong jujur sih. Aduh, jadi deg-degan nih. Aku tahu ini pasti akan terjadi. Tapi entah kenapa aku selalu gak pernah siap untuk menghadapinya. Bi, kamu cintakan sama Naza? Tapi kamu udah selesai belum sama aku, Bi? Sekarang gimana caranya aku bisa selesai dengan seseorang yang pernah aku cintai dan ada di dalam hidup aku. Mungkin kata selesai itu memang ada. Tapi bukan berarti aku berhenti mencintai kamu. Aku sayang sama kamu sih. Waktu kamu koma dan kamu dirawat, aku seperti seseorang yang kehilangan satu-satunya hal paling berharga dalam hidup aku. Ya, terkadang kita sebagai manusia pengen ke suatu tempat. Harusnya ke sebelah sini, tapi tiba-tiba
kita diarahin ke sebelah sana. Dan kalau kita nggak siap, kita pasti akan tersandung. Dan saat tersandung, bisa jadi kita bangkit, atau mungkin kita sama sekali nggak akan pernah bisa bangkit. Dan aku merasa kamu adalah satu-satunya hal paling berharga dalam hidup aku. Aku cinta sama kamu, Sia. Dan kamu, Zah. Oh, Mas Albi tahu. Mas Albi juga sadar. Kamu masuk ke dalam kehidupan Mas Albi itu karena dipaksa. Tapi kalau boleh jujur, Mas Albi janji sama diri Mas Albi sendiri. Mas Albi akan selalu menjaga hati Mas Albi untuk Kazia. Ini untuk Leon. Hanya untuk Leon, bukan untuk yang lain. Tapi terkadang janji dan juga ingkar itu memang ada pembatasnya. Tapi Mas Albi ngerasa pembatasnya itu sudah mulai hancur dan hilang. Dan Mas Albi hanya ngomong apa adanya. Mas Albi hanya berusaha jujur sama kamu. Aku nggak tahu apakah jawaban itu melegakan untuk aku dan Kazia atau justru sebaliknya. Hai Mas. Hey, Mas Albi mau nanya deh. Mas Albi itu kan mau kasih surprise rencananya. Kira-kira Kazia itu kalau disurprisein, dia kira-kira bakal suka nggak ya kalau dikasih perhiasan? Dan kalaupun perhiasan, itu yang kayak gimana ya? Oh, ini Mas Albi tuh mau ngasih hadiah ke Kazia. Iya. Oke. Rencananya sih pengen kasih cincin ke dia. Mas Albi mau ngelamar Kazia? Jangan kenceng. Mas, Nanti kedengeran bisa gagal rencananya. Kazia kan bukan artis, Mas. Nggak dikenal sama Kazia juga. Ya, tapi Mas Albi malu, takut ketahuan yang lain. Ada, menurut kamu tuh suka nggak? Suka sih menurut Naza. Mas Albi mau Naza anterin ke tempat perhiasan. Ada sih langganan Naza. Oh, atau bisa dipanggil ke sini kok kalau mau. Sekarang, bisa. Masa? Iya. Mau nggak? Boleh. Coba tolong tanyain. Silakan. Mas Albi pilih mau yang mana. Ini kali ya. Gimana, Zah? Bagus gak? Cocok gak nih kira-kira? Bagus. Cocok buat Kazia. Cobain dong tes di tangan. Hah? Siapa tahu ukurannya sama. Coba dulu. Perasaan apa ini? Aneh banget. Kayaknya itu pas deh cincinnya. Buat Kazia. Iya. Iya. Cocok, Mas. Boleh deh, Mbak Fuji, saya minta ini aja. Nanti saya transfer ya. Oke, baik. Ini ya.
baru ngeh deh. Cincin nikahan kita lama-lama kalau dilihat semakin cantik ya. Jago deh milihnya. Iya dong. Aku sampai kesusahan tau nggak milih cincinnya. Bahkan sampai aku pinjem tangan orang. Iya, tangan orang. Siapa? Ya ada. Siapa? Ya ada. Perempuan mana? Bukan, tapi ada. Nggak mungkin laki-laki ngaku nggak? Enggak, tapi aman kok. Nggak mau aku kelitikin ya? Jangan dong. Nggak, aku please. kelitikin ya. Ngaku? Iya, aku ngaku please. Iya, aku. Siapa? Iya, ada pokoknya Siapa? ada. Nggak mau, aku nggak mau tahu itu siapa. Ada. Siapa? Ada. Iya, Ada siapa? waiters. Masa sih? Iya, tadi dia nanya kenapa Pak. Bilang nggak apa-apa. Masa sih? Iya. Ternyata aku sudah mencuri Mas Albi dari Kazia sejak awal. Bahkan sebelum pernikahan mereka terjadi. Kok belum ada kabar mengenai kondisi Non Zia dan Non Naza ya? Saya juga lagi nungguin. Apa mau saya cek keluar aja Pak dulu? Tolong cek. Ya Pak, saya permisi dulu Pak ya. Ya Allah, semoga semua baik-baik aja. Dan masalah cepat selesai. Nah, ini makanan kesukaan kamu, Zah. Pedes. Kasih Mas. Iya. Ini sup kimlo buat kamu. Terus ini ada sosis solo buat kamu. Lemper ayam. Tisunya sama mineral water. Kalau kalian haus dan butuh tisu, kasih tahu aku aja ya. Dulu Mas Albi tuh pelayan ya? Cocok banget Mas jadi pelayan restoran. Pasti Kazia ya. Kak, kamu bisa buka restoran loh. Pelayannya Mas Albi aja. Pasti banyak yang datang. Aduh. Oh. Ya Allah, ketawanya pada kenceng banget ya. Kayak pada bahagia. Aduh. Cia, kamu kenapa? Karena ketawa jadi ketarik jahitannya. Aduh. Saya juga ngapain ketawa ya? Jadi ketarik jahitannya. Aduh, au. Kazia duluan sih. Jadi nular ketawanya. Aduh. Tapi sorry banget aku belum bisa makan. Kenapa nggak bisa makan? Belum kentut. Jangan ketawa nanti sakit. Oh, tidurkan dulu. Pak Parjo, kalau mau masuk aja. Jangan intip-intip, nanti bintitan loh. Suster bisa aja. Pak Wira ditinggal sendiri nih di kamarnya. Iya Sus, saya juga disuruh Pak Wira kesini buat nengokin Non Zia sama Non Naza keadaannya gimana. Ya udah Sus, saya balik lagi ke kamar. Gimana Jo? Alhamdulillah Pak, keadaannya Non Zia sama Non Naza sudah membaik setelah operasi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Iya, di sana juga ada Pak Albi yang ngurusin Non Zia dan Non Naza. Maaf Pak, maksudnya Mas Albi ada di sana ngasih makanan gitu. Cuma saya kurang tahu soalnya saya nggak masuk ke ruangannya.
Aku